Halo teman-teman semuanya, apa kabarnya nih? Sehat-sehat aja kan? Ya semoga kita semua bisa tetap sehat di lingkungan sakit ini gitu ya. Jadi selamat datang di soal tutorial asrama ITB. Nggak tutorial sih, lebih ke soal latihan aja lah buat kalian gitu ya. Kan sebelumnya kalian mungkin ada yang udah nonton gitu kan ya, video terkait materi bab 7. Sekarang aku bakal bahas bab 7 maksudnya. Jadi ini terkait bab 7 yaitu gelombang mekanik. Oh ya, kenalin dulu. Aku Adrian, sebagai salah satu anggota dari tim penanggung jawab akademik Fisika Dasar Asrama ITB. Jadi aku di sini bakal ngasih ke kalian beberapa soal latihan gitulah. Tapi dikasih pembahasannya kok slow aja. Jadi ya gak usah terlalu lama lah, kita langsung masuk aja ke soalnya. Let's go. Oke, kita udah masuk ke soal pertama. Soalnya ini, suatu gelombang tali merambat ke arah X negatif dengan periode 2 sekon. Dilambangkan dengan simbol T. Sebuah partikel pada tali berada di posisi X sama dengan 0. Pada saat T sama dengan 0 juga, partikel itu mengalami simpangan sebesar 3 meter dan bergerak ke atas dengan kecepatan 4 pi meter per sekon. Maka tentukanlah amplitudo gelombang tersebut. Jadi dari soal ini kita bisa menyimpulkan kalau kita punya periode 2 sekon, kita punya partikel itu ada di titik 0, dan juga ketika saat X sama dengan 0 dan T sama dengan 0, kita punya simpangan sesaat ada di 3 meter dan punya kecepatan sesaat di 4 pi meter per sekon. Kita bakal menentukan amplitudonya sebagai berikut. Lanjut. Nah, di sini kita udah diliatin sama rumus persamaan umum gelombang ya, yaitu YX, T sama dengan A sinus KX plus WT plus beta pasor gitu ya. Nah, diketahui pada soal tadi kan Y 0,0 itu kan sama dengan 3. Maksudnya apa? Posisi sesaat ketika X sama dengan 0 dan T sama dengan 0 itu dia ada di 3 meter. Sehingga kita bisa tuliskan Y 0,0 akan sama dengan A sinus KX. Kata asalnya KX. X-nya diganti jadi 0 jadi K0 ditambah W0 karena T-nya diganti jadi 0 ditambah beta pasor. Sehingga kita bisa tulis 3 sama dengan A sinus 0 tambah 0 tambah beta pasor jadi A sinus beta pasor. Gitu. Kita udah dapat persamaan pertama. Terus diketahui juga tadi kecepatan sesaatnya ada di 4 pi kan. Kecepatan sesaatnya ada di 4 pi dan kita tahu kalau kecepatan sesaat itu adalah turunan pertama dari posisi. Jadi tinggal turunin, terdapat V X, T akan sama dengan omega A cos KX plus omega T plus beta pasor. Masukinlah 0,0 kan. Ntar jadi omega A cos K kali 0, W kali omega kali 0 beta pasor. Ntar jadi 4 pi sama dengan omega A cos beta pasor. Nah, sampai sini paham ya. Kita bakal lanjut dalam 3, 2, 1. Nah, ingat bahwa omega itu apa sih? Omega itu 2 pi per periode, benar banget. Ketika kita udah tahu omega itu sama dengan 2 pi per periode, berarti kita bisa masukin lah si periodenya ke omega. Jadi omega sama dengan 2 pi per periode sama dengan 2 pi per 2 karena periodenya 2 akan sama dengan pi. Jadi omega itu adalah sebesar pi. Nah, kita ingat tadi di persamaan kedua yang kosinus itu dia 4 pi sama dengan A kali omega kali kosinus beta pasor. Jadi gimana? Omeganya kita ganti sama pi. 4 pi sama dengan A kali V cos beta pasor. Jadi pi-nya bisa dicoret kan? Jadi 4 sama dengan A kali cos beta pasor. Oke, tadi di persamaan awal kita punya 3 sama dengan A sin beta pasor. Yang kedua 4 sama dengan A cos beta pasor. Kita lanjut dalam 3. Nah, habis itu kita ingat ya kalau misalnya ada sebuah sudut sinus atau kosinus di mana sin kuadrat tambah cos kuadrat akan sama dengan 1 ya kan. Nah, yang artinya kita buat si A sinus beta pasor dan A kosinus beta pasor ini dikuadratkan semuanya. Jadi kita punya apa nih? 9 sama dengan A kuadrat sin beta pasor kuadrat. 16 sama dengan A kuadrat cos beta pasor kuadrat. Kalau mereka dijumlahin jadi apa? 25 sama dengan A kuadrat dalam kurung sin kuadrat tambah cos kuadrat. 1 kan? Jadi 25 kali 1, 1. Oke, kita punya ini 25 sama dengan A kuadrat.
Berarti amplitudenya berapa? Plus minus 5 meter. Berarti simpangan terjauhnya dari gelombang tali yang kita punya tuh adalah 5 meter. Kayak gitu. Ya, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan aku ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah mobil bergerak menjauhi seseorang yang sedang duduk-duduk bersantai. Kecepatan mobil ini 66 meter per sekon. Jika suara yang ditimbulkan mobil tersebut memiliki frekuensi 500 Hz, maka frekuensi yang akan diterima si orang yang bersantai tadi adalah berapa? Nah, terus di sini dikasih keterangan nih, keterangan kecepatan suara di udara 330 meter per sekon. Oke, kita lanjut. Nah, di sini udah ada nih, udah ditulis diketahuinya apa aja. Yang pertama, kecepatan mobilnya V-Sportnya 66 meter per sekon. Kecepatan orangnya karena dia diam jadi 0 meter per sekon. Kecepatan suara di udaranya 330 meter per sekon, sama frekuensi mobilnya 500 Hz. Yang ditanyakan adalah frekuensi mobil terhadap orang. Jadi orang itu menerima frekuensi sebesar apa gitu kan. Nah, biasanya kalau sudah menyangkut soal-soal seperti pernyataan atau kecepatan dan frekuensi itu biasanya nyambungnya ke efek Doppler kayak gitu. Nah, ini efek Dopplernya. Jadi efek Doppler itu membahas tentang frekuensi yang diterima dari suatu sumber dengan mempertimbangkan kecepatan. Di sini kan ada Fp sama dengan Fs dikali dalam kurung V plus minus Vv dibagi V plus minus Vs. Fp itu apa? Fp itu frekuensi yang diterima oleh pengamat gitu ya. Atau ya begitu. Yang kedua adalah Fs. Fs itu adalah frekuensi yang dilontarkan oleh sumber. Terus kalau V besar, V yang aku gak kasih apa-apa, itu V suara di udara gitu. Kecepatan gelombang di udara. Terus Vp itu adalah kecepatan pengamat dan Vs-nya kecepatan sumber. Nah, di situ kan ada lambang plus minus tuh. Jadi kalau buat pengamat, kalau dia mendekati sumber dia plus. Kalau dia menjauhi sumber dia minus. Sementara sumber, kalau sumber dia menjauhi pengamat posisinya plus. Sementara kalau sumber mendekati pengamat posisinya minus gitu. Mengikuti persamaan di atas. Paham lah ya? Dilanjut. Nah, ini pada kasus ini kan mobil sportnya bertindak sebagai sumber suara. Sementara orang diam di sini bakal bertindak sebagai pengamat, sehingga Fp-nya kita ganti jadi F orang. F sport pada orang gitu ya. Sama dengan Fs, Fs-nya ganti jadi F sport. V besarnya ganti jadi V suara, V orangnya karena dia diam mau di plus mau di minus terserah kalian lambangnya gimana. Aku di sini milih plus. Dibagi V suara plus minus untuk kecepatan mobil sportnya gimana. Nah, kita tahu kan kalau pada soal ada keterangan kalau mobil sportnya bergerak menjauhi sumber. Nah, ingat tadi di sebelumnya kalau kalau sumber menjauhi pengamat dia plus, makanya kecepatannya aku kasih plus di situ. Tinggal penghitungan biasa. F sportnya ganti 500, V suaranya ganti 330, V orangnya ganti 0, V sportnya ganti 66. Perhitungan matematis nanti jadi dapat 416,6 Hz gitu. Jadi frekuensi mobil yang diterima oleh orang tersebut adalah 416,6 Hz. Kayak gitu, teman-teman. Ya, semoga kalian ngerti ya. Harus ngerti. Jadi kita lanjut ke selanjutnya. Nah, ini ada 3 buah mesin identik. Pernyataannya ya, 3 buah mesin identik ditempatkan dengan jarak yang sama dari seorang pekerja gitu. Intensitas antara setiap mesin ini beda-beda. Mesin pertama dia ngeluarin 5 kali 10 pangkat min 6 watt per meter kuadrat. Kalau mesin kedua dia 5 kali 10 pangkat min 7 watt per meter kuadrat. Kalau yang terakhir yang ketiga itu 10 pangkat min 7 watt per meter kuadrat. Nah, sekarang kita disuruh nentuin tingkat suara yang didengar oleh pekerja apabila 3 mesin ini berjalan bersamaan kayak gitu. Habis itu kita next. Nah, di sini udah aku tulisin apa aja yang diketahui dari soal tadi kan. Intensitas suara itu kan dinyatakan dalam bentuk dalam I1 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 6, I2 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7,
I3 nya 10 pangkat min 7. Jaraknya sama, R1 sama dengan R2 sama dengan R3. Sehingga yang ditanyakan adalah taraf intensitas atau TI. Aku salah tulis dikit, nggak apa-apa. Terus lanjut. Nah, di sini ada sedikit prolog lah. Taraf intensitas bunyi. Taraf intensitas bunyi itu dirumuskan sebagai berikut gitu. TI sama dengan 10 dikali log I per I0. Jadi TI-nya apa? TI-nya taraf intensitas bunyinya. Kalau I-nya ya intensitas suara yang diketahui gitu, sama I0. Kalau I0 tuh kayak konstantanya sendiri, dia adalah konstanta ambang pendengaran manusia. Kayak gitu. Dia nilainya 1 kali 10 pangkat min 12. Oke. Udah paham ya? Oke, kita boleh lanjut. Nah, berdasarkan cerita pada soal tadi kan pekerjanya mendengar 3 suara bersamaan ya. Berarti artinya intensitasnya bisa kita jumlahkan gitu. Makanya di sini ada sigma I sama dengan I1 tambah I2 tambah I3. Dengan ya tinggal tambahin lah ya, tadi 5 kali 10 pangkat min 6 ditambah 5 kali 10 pangkat min 7 ditambah 10 pangkat min 7, ntar jadi 5,6 kali 10 pangkat min 6 kayak gitu. Habis itu ya udah tinggal substitusiin deh si sigma I nya. Jadi TI sama dengan 10 dikali log sigma I per I0. Kenapa di sini gak ada yang namanya R-an padahal tadi ditulis di awal? Soalnya karena R-nya sama, jadi jumlahnya juga proporsinya akan sama gitu. Soalnya kan antara I dan R itu ada proporsinya harusnya. Jadi I itu sebanding dengan R kuadrat nantinya. Jadi kalau misalnya nanti ada jarak yang berbeda, itu bakal dihitung dengan cara yang berbeda pula sigma I-nya. Di sini berhubung sama jadi lebih gampang lah. TI sama dengan 10 kali log sigma I per I0. 10 dikali log 5,6 kali 10 pangkat min 6 yang tadi udah dihitung dibagi sama 1 kali 10 pangkat min 12. Tadi dapat 10 kali log 5,6 kali 10 pangkat 6. Nanti lognya dihitung dapat 6,74. Jadi desibel yang diterima oleh pekerja tersebut adalah 67,4 desibel. Kayak gitu. Oke. Nah, semoga paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ada dua gelombang sinusoidal yang identik dengan panjang gelombangnya 3 meter dan kecepatannya 1 meter per sekon. Kedua gelombang ini berada pada titik yang sama pada awalnya. Namun gelombang kedua tuh bergeraknya agak ada jeda, ada interval tertentu gitu setelah gelombang pertama berjalan. Kalau misalnya superposisi dari yang mereka bikin itu membuat amplitude dari superposisinya sama dengan amplitude mereka di awal, berarti tentuinlah kira-kira interval minimum di antara dua gelombang ini berapa gitu. Amplitude dari gelombang resultan itu amplitude dari superposisi ya teman-teman. Nah, habis itu boleh kita lanjut dulu. Nah, di sini ada diketahui dua gelombang bersuperposisi dengan lambdanya 3 meter, V-nya 1 meter per sekon. A superposisi sama dengan A0. Ini ditanyakan delta T. Ya, jadi kalian mungkin harus bisa membiasakan buat menulis diketahui sama ditanyakan ya teman-teman. Biar kalau nanti pas perhitungan kalian nggak harus mikir-mikir lagi gitu. Oh, ini nilainya berapa ya? Nilainya berapa ya? Kalian tinggal cukup lihat ke yang diketahui yang telah kalian tulis di awal gitu. Oke, lanjut. Nah, pembahasannya kita mulai dari rumus yang dipakai dulu ya. Jadi, kita bakal pakai rumus superposisi gelombang. Rumus superposisi gelombang itu adalah 2A0 cos beda fasor per 2 sama dengan Y. Dengan apa? A-nya A0-nya sebagai amplitude awal, Y beda fasor, terus juga Y-nya sebagai resultan simpangan gitu. Jadi kalau paling ekstrimnya Y itu bisa sama dengan 2Y. Y itu bisa sama dengan 2A0, tapi kalau lebih parahnya bisa 0 juga. Tergantung superposisinya berjalan seperti apa. Terus kalau interval minimumnya kayak gimana? Interval minimum itu adalah perbandingan beda fasor terhadap satu putaran dikalikan dengan periode gitu. Jadi ini delta T sama dengan periode dikali beda fasor per 2pi kayak gitu. Oke, kita lanjut ya.
Nah, berdasarkan keterangan pada soal, diketahui bahwa Y sama dengan A0, sehingga superposisinya berubah jadi 2A0 cos beda pasar per 2 sama dengan A0. Ya udahlah, A0 ini kita bisa coret ya. 2 cos beda pasar per 2 sama dengan 1, cos beda pasar per 2 sama dengan setengah. Ingat bahwa cos setengah itu, cos yang menghasilkan setengah itu adalah pi per 3. Oleh karena sudutnya ternyata jadi pi per 3, maka beda pasar per 2 sama dengan pi per 3 dan beda pasarnya jadi 2 pi per 3, kayak gitu. Paham ya? Lanjut. Nah, setelah nilai beda pasarnya udah ditemukan, interval minimumnya bisa dicari. Pakai rumus yang tadi, delta T sama dengan beda pasar per 2 V dikali dengan periode. Beda pasarnya 2 pi per 3 dibagi 2 pi kali periode, coret 2 pi-nya, sisa sepertiga. Sepertiga kali periode ternyata delta T-nya. Periodenya berapa? Karena kita tidak diketahui periode, kita cuma diketahui lambda sama kecepatan. Ingat bahwa lambda sama dengan V kali T. Yang artinya kita bisa ubah menjadi T sama dengan lambda per V. Kayak gitu. Jadi muncullah ada lambda V per V di sini. Jadi, karena lambda sama V-nya kita udah punya gitu. Jadi gak usah nyari. Sepertiga kali lambda per V, lambdanya 3, V-nya 1. Jadi sepertiga kali 3, 1. Jadi ternyata di interval waktunya adalah 1 sekon gitu. Interval antara gelombang kedua dan gelombang pertama untuk melakukan pergerakan. Paham ya? Oke, kita lanjut ke latihan soal terakhir mungkin. Ini soal kelima. Nah, sebuah pipa logam dengan ujung terbuka dipotong menjadi 2 bagian. Ces, gitu ya. Nah, frekuensi terendah untuk kolom udara bagian pertama adalah 98 Hz. Dan yang satunya lagi 686 Hz. Laju gelombang bunyi di udara adalah 343 meter per sekon. Oke, kita harus menentukan berapakah panjang pipa semula dan berapakah panjang gelombang resonansi pipa semula sebelum dipotong. Kayak gitu. Nah, kita perjelas dulu dengan diketahui dan ditanyakan. Set. Nah, di sini diketahui sebuah pipa dipotong menjadi 2 bagian. Frekuensi minimal resonansi pipa pertama 98 Hz ya kan tadi. Frekuensi minimal resonansi pipa kedua 686 Hz. Pi suara di udara 343 Hz. Ditanyakan panjang dan lambda pipa sebelum dipotong. Nah, udah nih udah dituliskan. Kita bisa lanjut. Nah, untuk pembahasannya, untuk menentukan lambda resonansi diperoleh dengan rumus yang tertera di situ. Kan lambda kan V itu sama dengan lambda F ya. Jadi untuk menentukan lambda resonansi terendah juga kita pakai F resonansi terendah. Jadi lambda sama dengan V per F min. Dan panjang pipanya diperoleh dengan D sama dengan lambda per 2. Ini didapat dari materi resonansi pipa terbuka, ujung terbuka gitu. Dengan D-nya sebagai panjang pipa. Gitu, cuma 2 rumus doang ini pakainya. Dengan kita mengetahui 2 rumus ini, kita bisa menyelesaikan soal ini. Lanjut. Nah, jadi kita udah bisa tahu nih lambda untuk pipa 1 dan pipa 2-nya gimana cara dapetinnya. Lambda sama dengan V per F min. Ya, untuk lambda 1 berarti kan F min 1, 98. Jadi 343 dibagi 98. Atau sekitar 3,5 meter. Terus kalau lambda 2 berarti kan 343 dibagi 686 sama dengan 0,5 meter. Oke, kita udah dapat nih lambda 1 sama lambda 2-nya. Nah, habis itu kita bisa nyari panjang pipa 1 dan pipa 2 masing-masing, ya kan? Berapa? Ya, panjang pipanya berarti tinggal setengah lambda. Setengah lambda. Kalau D1 berarti setengah lambda 1, kalau D2 setengah lambda 2. Ntar dapat D1-nya 1,75 meter, D2-nya jadi 0,25 meter. Kita udah dapat nih lambda 1, lambda 2, D1, D2, semua udah dapat. Kita lanjut. Nah, dengan informasi yang udah kita dapetin tadi, kita bisa nyari deh D sebelum dipotong tuh berapa, panjang pipa sebelum potong tuh berapa, sama panjang gelombang pipa sebelum dipotong tuh berapa. Ya tinggal jumlahin aja, D sama dengan D1 tambah D2, dapatlah 2 meter. Lambda sama dengan lambda 1 tambah lambda 2, sama dengan 4 meter. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, cukup sekian
Dari aku ada 5 soal yang mungkin kalian bisa putar lagi ke belakang buat lihat flashback dan cara pengerjaannya kayak gimana. Mohon maaf kalau misalnya di video ini banyak banget kekurangan. Tetap sehat selalu, jaga kesehatan, jaga semangat belajar juga ya teman-teman. Walaupun lagi masa covid sama banyak lagi mungkin jangan sampai demotivasi belajar lah intinya ya, supaya kalian bisa tetap berprestasi di ITB gitu. Terima kasih semuanya yang udah mau mendengarkan sampai akhir. Semoga apa yang telah aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian gitu ya. Dadah teman-teman.